Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Aji Trip ya. Seperti biasa, hari ini saya mau jalan-jalan aja. Ini saya perekaman video ini menggunakan GoPro Hero 4 ya. Melanjutkan dari pengetesan yang kemarin-kemarin ya, setelah saya lihat-lihat perekaman dalam waktu siang dan malam hari, tentunya harusnya saya bisa menyimpulkan hasilnya, dan kalian lah yang nonton video saya tadi kemarin itu yang pengetesan GoPro Hero 4 dalam waktu siang ataupun malam. Tentunya kita ini tentunya bisa lah menyimpulkan bagaimana hasilnya ya. Seperti inilah hasilnya. Mungkin kalau di saya pribadi, kalau kita lihat video perekamannya, agak goyang-goyang lah, maksudnya gimana ya, atau mungkin kepala saya kah yang goyang, maksudnya kan kameranya ini saya taruh di helm, jadi mungkin mengikuti kepala saya, atau kepala saya kah yang agak gerak-gerak, jadi kameranya ikut goyang-goyang gitu. Dan kalau ke jalan yang agak nggak rata lah, yang nggak berlubang-lubang gitu ya, mungkin getarannya agak kelihatan lah di video di perekaman gitu, agak kelihatan. Di GoPro Hero 4 ini tidak dilengkapi stabilizer lah, atau penstabilan gitu. Kalau GoPro yang di atasnya kan, di atas 4 ini sudah dilengkapi stabilizer lah. Jadi mungkin gara-gara tidak ada stabilizernya, mungkin jadi agak kelihatan goyang-goyangnya lah, goyang-goyang sedikit. Jadi kalau kepala kita agak goyang-goyang misalnya di helm, jadi agak kelihatan lah goyangnya. Apalagi ya getarnya lah, nggak bisa getar dikit. Cuman kan ya gak greget juga kalau nggak getar lah, kalau kita menabrak misalnya, atau polisi tidur kan misalnya, jadi kan bisa ketahuan gitu ada getaran. Jadi mungkin itu gregetnya. Kalau stabil kan, jadi nggak ketahuan jalan itu rusak apa enggaknya. Kalau settingannya ya mungkin di settingan lah, saya kan juga nggak terlalu bisa juga ini nyetingnya, bisa perekaman sampai 4K, cuman bisanya 15 fps saja, 15 detik perekaman itu. Saya cuma ambilnya 1080 ya, 1080 per 30 fps saja. 30 fps ya lumayan lah hasilnya ya. Beginilah hasilnya kan, karena saya kan nggak terlalu bisa nyeting perekamannya lah, jadi apa adanya aja ini, seperti ini ya. Kayaknya ini cuma kayak kelihatan jelas-jelas aja sih, di perekamannya jelas-jelas aja ya, kelihatan aja gitu, nggak terlalu buram lah.
dengan usia GoPro ini ya sekitar berapa, 2014 kah atau 2015 kah. Jadi kan ini berarti sekitar 10 tahunan, ya anggap 10 tahunan lah. Dengan usia yang 10 tahunan ini kan anggap saja ini kamera udah tua ya. Jadi anggapannya masih ya worth it lah, menurut saya kan masih worth it aja di 2025 ini. Dengan usia yang udah tua kan ya tentu masih kelihatan lah, cuman ya itu agak goyang-goyang dikit ya, sebetulnya nggak terlalu goyang juga, cuman mungkin tergantung kepala kita ini jangan terlalu gerak ya, jangan terlalu gelisah lah. Kalau buat motovlog pemula misalnya kan ya ini masih bagus lah. Saya juga kalau seperti saya mah motovlog pemula seperti saya bisa ya worth it aja sih masih menurut saya ya, recommended juga buat kalian yang pengen memiliki action cam yang murah ya, lumayan cukup murah kan di harga sekarang. Karena ini 2025 ini udah mungkin banyak ya action cam yang baru-baru itu keluar. Jadi ini menurut saya worth it lah, masih recommended juga ya, kita sesuai kebutuhan juga kan. Kalau dibandingkan dengan action cam yang baru sih mungkin ya mungkin speknya lebih tinggi atau lebih baik lah hasilnya dari yang ini mungkin, cuman kan nggak tahu juga sih sebenarnya, saya kan belum pernah juga memakai. Cuman pastinya kan orang buat yang model terbaru kan pasti lebih baik dari model yang lama gitu. Jadi kan ya semoga aja nanti bisa kebeli juga yang model yang terbaru lah, jadi bisa ngebandingin lah bagaimana hasilnya dari yang sekarang. Kalau di settingannya sih kan tadi saya nggak terlalu bisa ya, mungkin ada settingannya yang lain. Bagi kalian yang mungkin ada settingannya tahu gitu, kasih tahu saya kan melalui komen bagaimana settingannya yang pas gitu. Kalau kondisi siang kan lumayan ini penerangannya, kalau mungkin tergantung penerangan ya. Kalau penerangannya oke, kira-kira masih baik lah pengambilan kualitas gambarnya. Cuman kemarin kalau saya pakai di malam hari itu kayaknya minim cahaya lah, nggak terlalu ya jelas, cuman nggak gimana ya, maksud saya nggak terlalu kelihatan lah. Nah ini kalau hasil malamnya ya, hasil perekaman malamnya, mohon maaf ini saya bandingkan dengan kamera HP tadi hasilnya. Ini dalam pencahayaan yang kurang ya, jadi hasilnya seperti ini. Dan kelihatannya ada noise-nya juga di lampu itu, kelihatan kayak berbintang-bintang itu, nggak rata gitu, nggak rata bulat lampunya.
Jadi kan nggak tahu saya apakah settingannya salah mungkin atau kayak gimana. Soalnya ini saya masih menggunakan settingan yang 1080 ya, ini masih 30 fps juga. Jadi saya nggak otak-atik lah settingannya gimana. Soalnya kan kamera ini juga baru ada lah di saya, jadi kan nggak terlalu mengotak-atik settingannya masih. Jadi saya pakai ya settingan orang dulu aja yang apa adanya gitu. Jadi hasilnya ya seperti ini. Jadi kalau ada settingan yang lain gitu dari kalian yang tahu, boleh kasih tahu saya apakah saya salah dalam penyetingannya. Jadi kan saya cobalah untuk merubah settingannya. Tapi kalau masalah kinerjanya sih masih oke lah sampai sejauh ini. Masih worth it di tahun 2025 ini. Dan bagi kalian yang penasaran mau langsung mencobanya, kalian bisa cari-cari aja ya, itu di marketplace itu. Di marketplace banyak ya yang jual dengan berbagai harga, tergantung kelengkapannya juga. Kalau saya kemarin dapatnya ya di harga terlalu mahal lah buat kita yang kere-kere ini. Oke, itu saja dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya dalam pembicaraan, soalnya masih banyak kurangnya ini. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, boleh banget subscribe dulu biar saya semakin semangat untuk belajar lagi membuat video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.